Kasus Subang terbaru, calon tersangka 3 orang ada dalang, eksekutor, hingga tersangka utama, perannya berbeda-beda ini nama-namanya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam tampaknya cukup rumit. Tak mudah bagi kepolisian untuk mengungkap dalang di balik pembunuhan tersebut. Sekadar catatan, setelah 8 bulan ditangani oleh Polres Subang, pertanggal 15 November tahun 2021 lalu penanganan kasus Subang telah dilimpahkan ke Polda Jabar. Lebih dari 100 hari bergulir, kepolisian masih terus berusaha menguak pelaku yang membunuh Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23. Publik pun terus menunggu perkembangan terbaru kasus Subang. Lantas, benarkah calon tersangka kasus pembunuhan di Subang berjumlah 3 orang lebih? Beberapa waktu lalu, ahli forensik Kombes Pol Dr. Hastri Sumi Purwanti buka suara soal kasus pembunuhan di Subang tersebut. Diketahui, Dr. Hastri adalah sosok yang turut bertugas menangani autopsi terhadap jasad Tuti dan Amalia beberapa waktu lalu. Saat berbincang dengan Denny Darko lewat kanal YouTube-nya, Dr. Hastri membocorkan jumlah calon tersangka dalam kasus Subang. Ahli forensik itu bahkan mengungkap jumlah tersangka sudah di tangan penyidik. Dalam tayangan di YouTube, Denny Darko semula menebak jumlah calon tersangka. Ia meminta Dr. Hastri hanya tersenyum bila tebakannya benar. Awalnya, Denny Darko melontarkan tebakannya bahwa pelaku Rajapati Tuti dan Amali itu lebih dari 1 orang. Ahli forensik itu pun tersenyum dan akhirnya secara tegas membenarkannya. Betul, ujar Dr. Hastri sembari tersenyum. Kemudian, Denny Darko melanjutkan kembali tebakannya bahwa jumlah tersangka lebih dari 3 orang. Mendengar hal itu, Dr. Hastri tak buka suara. Namun ia tersenyum, seolah mengaminkan tebakan tersebut. Kalau saya bilang, pelakunya ini 3 plus sekian lah, intinya seperti itu, ungkap Denny Darko. Dengan jumlah calon tersangka yang terbilang banyak itu, Dr. Hastri mengungkapkan kemungkinan para calon tersangka melakukan manuver. Hal ini diungkap Dr. Hastri saat Denny Darko bertanya kemungkinan 1 tersangka yang ditangkap. Dr. Hastri menjelaskan tak menutup kemungkinan jika 1 tersangka ditangkap maka tersangka tersebut akan melaporkan rekan atau tersangka lainnya. Mungkin, pasti dia, kalau mungkin dia tahu temannya terlibat kok enggak ditangkap, pasti cerita itu, ujar Dr. Hastri. Saat disinggung dalam kasus Subang apakah ada kemungkinan seperti itu Dr. Hastri pun mengiyakannya. Untuk kasus Subang ini ada kemungkinan seperti itu. Kalau saya yakin ada, ujar Denny Darko. Lantas, Dr. Hastri pun mengatakan dirinya pun merasakan hal serupa. Ada, sama, ujar Dr. Hastri. Ia mengaku dirinya pun merasakan kemungkinan calon tersangka kasus Subang melakukan manuver saling lapor. Saat ditanya dari ke-55 saksi akan ada yang dinaikkan menjadi tersangka, Dr. Hastri tak menjawabnya. Ahli forensik itu menjelaskan soal penetapan saksi jadi tersangka bukan kewenangannya. Namun, Dr. Hastri menjelaskan tidak menutup kemungkinan saksi jadi tersangka jika terbukti. Kasus apapun ada saksi dan nanti terbukti ya memang saksi bisa jadi tersangka, jelasnya. Saksi yang intens diperiksa. Sejak kasus Subang ditangani Polres Subang, sudah ada 55 saksi kasus Subang yang menjalani pemeriksaan. Belakangan sejumlah saksi yang intens memberikan keterangan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Jabar. Pada Kamis tanggal 25 November tahun 2021, penyidik dari Polda Jabar memeriksa 4 orang saksi. Mereka adalah Yosef, Yoris, Danu dan istri Yoris, Yanti Jubaedah. Keempat saksi tersebut masing-masing didampingi tim kuasa hukum mereka. Yosef datang bersama rombongan dan kuasa hukumnya, Rohman Hidayat. Adapun Yoris, Danu dan Yanti istri Yoris, didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Taufan. Kali ini, pada Senin tanggal 29 November tahun 2021, giliran istri Yosef, Mimin Mintarsih dan kedua anaknya pun turut dipanggil polisi Polres Subang. Pemanggilan tersebut pun dibenarkan oleh kuasa hukum Mimin. Hari ini agendanya ada pemanggilan ke Bu Mimin sama kedua anaknya, ucap Fajar Sidik kuasa hukum Mimin melalui sambungan seluler, Senin, tanggal 29 November tahun 2021. Ia masih belum mengetahui tujuan dari Polres Subang memanggil dari kliennya tersebut. Fajar juga mengatakan, Mimin diminta untuk datang ke Satreskrim Polres Subang, tetapi untuk undangannya langsung dari penyidik Polda Jabar. Belum tahu agendanya apa BAP lagi atau gimana kita tunggu saja, tempatnya di Polres. Cuma dari undangannya tetap dari Polda Jabar, katanya.
Sebelumnya, Mimin sempat diperiksa secara intens oleh kepolisian dalam kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23. Ia juga menjadi saksi yang menjadi sorotan publik pada kasus perampasan nyawa yang sampai saat ini masih terus menjadi misteri. Dalam kasus ini, beberapa anggota keluarga Tuti dan Amalia diperiksa polisi. Selain Mimin dan Yosef, Yoris dan Danu juga pernah diperiksa. Dua nama terakhir adalah anak dan keponakan Tuti. Sebelumnya, polisi meyakini pelaku perampasan nyawa Amalia dan Tuti orang dekat. Dugaan itu merujuk pada temuan di lokasi penemuan mayat Amalia dan Tuti di bagasi Toyota Alphard. Pintu rumah tidak dirusak, artinya orang itu kan bisa masuk dengan gampang. Artinya kan pelaku diduga sudah saling mengenal, kata AKBP Sumarni, Kapolres Subang, saat diwawancarai beberapa hari setelah penemuan dua mayat itu.